Alhamdulillah. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis inat. Ketika menyebut inat, maka yang ada di pikiran kita Maula inat Sayyidina Syekh Habib Bakar bin Salim, seorang aulia al-salihin dari ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hidup di Inat dan dimakamkan di kota Inat. Dan saat-saat ini, hari-hari ini di Hadramut, saat-saat yang mereka seperti lebaran, yaitu persiapan atau sudah mulai ziarah Nabi Allah Hud alaihi salam wa ala nabiyina afdalus salatu wassalam. Nabi Allah Hud, banyak riwayat baik itu dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa makam Nabi Allah Hud seperti yang disebutkan oleh Allah biwadi Ahqaf, yaitu di Hadramut, dan tempatnya ma'ruf diziarahi setiap tahun, bahkan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sampai saat ini ziarah Nabi Allah Hud ma'ruf, masyhur, makmur. Dimulai di awal-awal Sya'ban, mereka duduk di sana 5 hari. Isinya zikrullah, isinya acaranya 5 hari itu salawat kepada Rasulullah, pembaca maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ziarah, saling silaturahmi, saling menasihati, memberi makan, sedekah, qiyamul lail, salat jamaah. Yang ada di wajah mereka senyum, yang terdengar dari suara mereka salam. Masya Allah, seakan-akan di surga. Tidak ada satu perempuan pun. Puluhan ribu orang berkumpul di sana, tidak ada satu perempuan pun. Semuanya laki-laki. Tidak ada ikhtilaj, tidak ada membuka aurat, enggak ada perempuan. Semuanya laki-laki. Yang masak laki-laki, yang bikin kopi laki-laki, semuanya laki-laki. 5 hari putus daripada dunia. 5 hari ibadah, salat, zikir, salawat, jamaah, qiyamul lail, Quran, silaturahmi, saling menziarahi. Masya Allah. Mudah-mudahan majelis ini, majelis malam ini mendapat berkah majelis-majelis itu. Dan ditutup ziarah terakhir dengan ziarah Sayyidina Syekh Habib Bakar bin Salim Fakhir Wujud Maula Inat. Mudah-mudahan kalau sekarang kita hanya bisa mendengar, mudah-mudahan Allah takdirkan tahun-tahun depan bisa menghadirinya insyaallah. Ini acara tahunan mulai zaman Faqihil Muqaddam. Sebelum Faqihil Muqaddam dilaksanakan ziarah tapi sendiri-sendiri ziarah, rombongan masing-masing. Tapi di zaman Faqihil Muqaddam, maka beliau kumpulkan semuanya ziarah di satu waktu di awal Sya'ban, sampailah diwarisi turun menurun sampai Sayyidina Syekh Habib Bakar bin Salim Fakhir Wujud. Mudah-mudahan barakah mereka sampai kepada kita. Allah jadikan kita orang-orang yang mulia insyaallah, bersambung dengan para aulia, bersambung dengan para salihin dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nabi Allah Hud, para anbiya, para mursalin, dikatakan oleh ulama bahwa yang dipastikan makamnya hanya ada 2 nabi dan 2 rasul. Selain itu ada khilaf panjang dan lebar tentang di mana makam beliau. 2 nabi ini, 2 rasul ini yang diyakini tempatnya di situ. Yang pertama, tidak ada khilaf sama sekali, dan ini yang tawatur, makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Disitulah makam Nabi. Di Madinah, di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada gubbatul khudra, yang ada gubah yang berwarna hijau. Mudah-mudahan Allah jadikan malam ini beliau gembira dengan kita. Malam ini kita memuji Rasulullah, kita malam ini bersalawat kepada Rasulullah. Tidak ada yang lebih membuat Nabi gembira seperti ketika kita mengenang Nabi, bersalawat kepada Nabi. Kenapa? Karena kalau kita mengenang Nabi dan bersalawat kepada Nabi, maka Allah akan memberi kita rahmah. Allah akan memberi kita pengampunan. Allah akan mengangkat derajat kita. Dari situlah Allah, Nabi itu senang dengan kita ketika kita mengenang beliau dan bersalawat kepada beliau. Bukan karena Nabi semakin tinggi derajatnya, lah Nabi sudah tinggi sekali. Nabi tidak butuh dengan kita, tidak butuh salawat kita, tidak butuh kita sebut-sebut. Nabi sudah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rafa'na laka dzikrak. Aku angkat namamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Isra wal Mi'raj, semua nabi, semua rasul berkumpul di Masjidil Aqsa di Palestina. Mudah-mudahan Allah bebaskan Palestina dari tangan-tangan zalim. Allah kembalikan ke tangan-tangan yang berhak, para muslimin, para mukminin, insyaallah. Wa laisa 'alallah biba'id. Hakada sunnatullah di dunia ini. Hakada sunnatullah. Dipikir orang kafir ini mereka bisa berbuat semaunya. Mereka bisa berkuasa. Mereka bisa mendolimi siapapun. Padahal mereka tidak bisa melangkahkan kakinya kecuali seizin Allah. Tidak bisa mengedipkan matanya kecuali seizin Allah. Mereka enggak sadar itu. Apa yang mereka lakukan di Masjidil Aqsa, di tempat-tempat mukminin, memang takdir Allah seperti ini dengan ada hikmah besar. Tapi nanti Allah sudah berjanji, Nabi Muhammad sudah berjanji, maka seluruh dunia ini akan dihukumi dengan syariat Nabi Muhammad. Akan dihukumi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan ditentukan oleh Nabi Isa turun di Masjidil Aqsa ketika di situ umat Islam sholat dengan Imam Mahdi. Imam Mahdi sholat subuh di Masjidil Aqsa. Artinya Masjidil Aqsa sudah dikuasai kembali ke tangan yang berhak. Imam Mahdi yang bernama Muhammad bin Abdullah dari cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah Imam Mahdi enggak keluar di zaman ini. Karena kalau zaman ini mungkin akan dipertanyakan nasabnya, akan dibahas nasabnya seperti orang-orang yang nggak ada kerjaan itu, nasab yang sudah seperti matahari di siang hari, dibahas dengan pembahasan yang so ilmiah wala ilmiah di dalamnya. Wala kulli hal, Imam Mahdi sholat subuh di sana, turunlah Nabi Isa. Artinya di saat itu Masjidil Aqsa sudah dikuasai oleh Islam dan Muslimin. Tunggu takdir Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal waktunya kapan? Sesuai keinginan Allah, bukan sesuai keinginan kita. Kita memandangnya kok lama, golala. Kata Allah dalam Al-Quran mengatakan, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Dekat sekali di hadapan Allah. Seperti film, bagi sutradara film itu udah diatur sangat dekat sekali. Habis ini, habis ini. Kita yang nonton kadang-kadang, kenapa ini kok kalah, ini kok disalahkan pada dia nggak salah. Sutradaranya tenang. Kenapa? Karena setelah ini akan ada kejadian ini, maka yang salah terbukti salah, yang benar terbukti benar. Pada waktunya, yang nonton kesusu, seakan-akan mau dilempar itu TV-nya. Wah kata dunia. Para aulia as-salihin, mereka memandang dengan pandangan Allah. Maka mereka nggak kesusu, nggak terburu-buru. Mereka berikan apa yang harus mereka lakukan
Wah, sisanya setelah itu dia pasrahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Di Masjidil Aqsa para nabi, para rasul berkumpul di sana. Menunggu. Siapa yang ditunggu ini? Kemudian datanglah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata beliau yang ditunggu oleh semua nabi, oleh semua rasul, semuanya. Gak ada satupun nabi yang gak hadir, gak ada satupun rasul yang gak hadir. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya menyambut beliau dan dibawalah oleh malaikat Jibril tangan beliau ke mihrab untuk menjadi imam solat makmumnya semua nabi dan rasul. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Nah, itu nabi kita yang menjadi imam para nabi dan rasul. Itu nabi kita, itu rasul kita, nah, itu panutan kita, dan itu yang kita harapkan syafaatnya di dunia sampai di hari kiamat. Nabi SAW sudah mulia, tapi ketika kita bersalawat kepada Nabi, Nabi senang. Kenapa? Karena kita dapat rahmat dari Allah. Ya, salawat Nabi itu hadiah dari Nabi untuk kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah jadikan majelis ini majelis yang bisa menggembirakan Nabi di bulan Nabi, menggembirakan Nabi di bulan Sya'ban syahri, Sya'ban bulanku. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Bulan diturunkannya ayat Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ayat perintah salawat turun pada bulan Sya'ban, sehingga bulan Sya'ban dinyatakan bulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kata ziarah Nabi Allah Hud ala Nabi alaihi salam wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam, kuburnya huwa ma'ruf. Jadi dua kubur Nabi yang dipastikan tempatnya. Satu kubur Nabi Muhammad di Madinah, tempat itu enggak ada khilaf. Dan kubur Nabi Allah Hud di tempat yang sekarang ini. Kalau kubur Nabi Muhammad mutawatir dari zaman sahabat Nabi Muhammad ke tabi'in, ke tabi'in sampai sekarang. Semua orang tahu di situ. Tapi kalau kubur Nabi Allah Hud bil kasyaf, para aulia salihin melihat dengan mata hatinya, di situ Nabi Allah Hud. Di situ semua wali yang hadir di sana menyatakan di situ Nabi Allah Hud. Di situ Nabi Allah Hud. Sehingga bukan satu wali, bukan 10 wali, bukan 100 wali, mungkin ribuan wali menyatakan di situ Nabi Allah Hud. Nah, bahkan Sayyidina Umar bin Abdurrahman Al-Attas ketika ziarah Nabi Allah Hud, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas gurunya Habib Abdullah Haddad, ketika ziarah Nabi Allah Hud, beliau membaca Yahud majita bibayinah, membaca ayat Quran yang mana Allah menceritakan bahwa kaum Nabi Allah Hud tidak percaya dengan Nabi Allah Hud. Yahud majita bibayinah, kamu datang enggak membawa bukti bahwa kamu nabi. Mana buktimu? Itu kalimat kaum Nabi Allah Hud dikutip oleh Allah dan ditaruh dalam kalam Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, dan kita baca. Ketika sampai, karena setiap ziarah Nabi Allah Hud, para solihin menghimbau membaca surat Hud. Nah, sampai Yasin membaca surat Hud. Nah, ketika sampai pada ayat Yahud majita bibayinah, wahai Nabi Allah Hud, kamu tidak datang dengan bukti yang benar. Dengan pengikutnya saya Habib Umar bin Al-Attas, dengan para santrinya, para muhibbin, diulang-ulang ayat ini, Yahud majita bibayinah, Yahud majita bibayinah, Yahud majita bibayinah. Maka diriwayatkan keluar suara dari makam Nabi Allah Hud, la ya Umar jitu bibayinah walakin ma saddaquni. Enggak wahai Umar, dijawab oleh Nabi Allah Hud, aku datang dengan bukti kenabian, tapi mereka enggak percaya sama aku. Tapi kalau didengar oleh orang sekarang dipikir khurafat, dipikir ghulu. Nah, ini dikiaskan telinga aulia dengan telinga mereka.
Mereka mengkiaskan mata aulia dengan mata mereka. Mata yang penuh maksiat, telinga yang penuh maksiat, dikiaskan, disamakan dengan mata yang suci, telinga yang suci. Kalau mereka faham tentang hadis Nabi Muhammad dengan hati yang bersih, maka hal ini tidak membuat mereka buruk sangka atau membuat mereka mengingkarinya. Hadis sahih, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, kalau aku udah cinta sama hambaku, kuntu sama'ahu alladhi yasma'u biha. Aku Allah menjadi telinganya, aku Allah menjadi matanya, memegang dengan kekuasaanku. Seseorang yang dinyatakan mendengar dengan telinga Allah, dengan pendengaran Allah, apa yang enggak bisa dia dengar? Melihat dengan penglihatan Allah, apa yang enggak bisa dia lihat? Ada awliya illah. Wal Habib Umar bin Abdul Al-Attas min kubar awliya, bukan wali biasa, gurunya Habib Abdul Haddad, pengarang Ratibul Attas, santrinya Sayyidina Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Maka bukan hal yang aneh gitu loh. Tapi karena akalnya sudah kotor, hatinya sudah kotor, suudzon dengan aulia as-salihin, maka sedikit-sedikit khurafat, sedikit-sedikit khurafat. Maka kita sarankan jangan orang yang semacam ini jangan dengar pidato kita, supaya darah tingginya enggak naik, supaya kolesterolnya enggak naik. Kasihan, narhamuh. Nanti enggak percaya sama karamatul aulia, nanti jangan dengarkan kita. Ini pidato intern khusus orang-orang yang cinta aulia, cinta salihin. Habib Umar bin Al-Attas mulai matanya enggak bisa melihat, buta dia. Hidupnya zikrullah, dakwah, ilmu. Zikrullah, dakwah, ilmu. Ibadah, dakwah, ilmu. Ini hidupnya. Masya Allah. Ketika dijawab oleh Nabi Allah Hud, la ya Umar, jitu bibayina, aku datang dengan bukti, walakin masaddaquni, mereka enggak percaya sama aku. Santrinya Ali Baras, Habib Umar bin Al-Attas ini punya santri yang setia, awam, dia bukan ulama, bukan ustadz, awam, orang gunung, orang bedui, enggak tahu apa-apa, tapi hatinya bersih dan cinta kepada gurunya ini luar biasa. Sehingga santri yang awam, yang bodoh, dengan hati yang bersih dan cinta kepada guru yang luar biasa, melebihi santri yang alim, melebihi santri yang lain. Semua enggak ada yang dengar ucapan dari Nabi Allah Hud kecuali Syekh Ali Baras. Mendengar itu teriak Syekh Ali Baras, enggak mampu. Kita juga akan lari mungkin kalau dengar. Enggak teriak, kalau kata Habib Umar, kaget dia. Berarti bukan hanya dia yang dengar, ini dengar ini. Ustaz, enggak ada yang dengar kecuali saya dan kamu. Orang yang dibuka mata hatinya, orang yang dibuka telinga hatinya, sehingga mendengar hal-hal yang enggak bisa didengar orang. Seperti melihat kepada hal-hal yang tidak bisa dilihat orang. Seperti halnya ini tasbihat jamadat. Semua bertasbih kepada Allah dengan syahadat Al-Quran. Allah menyatakan dalam Al-Quran, yusabbihu lillahi man fis samawati ma fil ard. Semuanya bertasbih kepada Allah, tapi kamu enggak faham ucapannya. Ada orang yang dibukakan mata telinga hatinya. Di kita ini punya wajah ini, wajah zahir, dan punya wajah batin. Punya mata zahir, punya mata batin. Basar, mata zahir. Basirah, mata hati. Punya telinga zahir, punya telinga batin. Para aulia as-salihin memperhatikan batinnya, sehingga mata batinnya sehat, telinga batinnya sehat. Kita kan enggak. Mata batin kita minnya enggak tahu min berapa ini. Kalau plus 2000 bukan 200. Enggak bisa lihat apa-apa hati kita. Telinga batin kita udah banyak kotorannya, enggak bisa dengar apa-apa kita.
Mereka para awliya salihin memperhatikan batinnya, sehingga Allah beri cahaya batinnya, sehingga melihat sesuatu yang enggak bisa dilihat mata, mendengar sesuatu yang enggak bisa didengar oleh mata. Teriak Syekh Ali Baras, kemudian kata Habib Amal, diam, enggak ada yang mendengar ini kecuali ana dan ente, sudah. Nah, ini membuktikan bahwa Nabi Allah Hud memang di sana. Maka dikatakan oleh ulama, dua makam Nabi yang tidak ada khilaf di dunia ini, makam Rasulullah di Madinah dan makam Nabi Allah Hud di Hadramaut. Selain itu khilaf panjang lebar, khilaf panjang lebar. Semua makam Nabi pasti ada khilaf di sana kecuali dua ini. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita ziarah Nabi Muhammad. Allah takdirkan kita ziarah Nabi Allah Hud. Amin ya rabbal alamin. Amin ya mujibas sailin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati bulan Sya'ban ini, bulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebentar lagi ada nisfu Sya'ban. Malam yang mulia, malam yang agung, malam yang istimewa, malam yang dikabulkannya semua doa. Khamsul layalin la yaruddu fihinna doa. 5 malam yang doa pasti dikabulkan oleh Allah. Enggak ada yang pernah ditolak di 5 malam ini. Awwalul lailatin min Rajab, malam pertama Rajab dan sudah lewat. Wal nisfu wal lailatu nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Ini malam istimewa, malam yang agung ini ya. Wa lailatul Jum'ah wa lailatul Idul Fitri wa lailatul Idul Adha. 5 malam ini enggak pernah ditolak semua doa. Sebentar lagi nisfu Sya'ban datang. Ayo atur acara-acara keluarga kita, tertibkan, jadikan malam itu malam yang agung untuk kita, karena malam itu malam istimewa, maka harus kita istimewakan. Malam itu malam yang agung, maka harus kita agungkan. Dengan apa? Dengan menambah taat, menambah ibadah, menambah amal saleh. Alhamdulillah kita hidup di Indonesia seperti hidup di Hadramaut. Ulama kita udah membimbing kita. Kita diajak malam nisfu Sya'ban setelah salat maghrib berjamaah, langsung kita setelah salat sunnah membaca Yasin. Yasin 3 kali. Dan doa nisfu Sya'ban. Kemudian niat baca Yasin dengan niat yang pertama apa? Panjang umur, sehat wal afiyah fi taatillah. Baca Yasin. Habis itu doa nisfu Sya'ban. Kemudian baca Yasin kedua dengan niat apa? Rezeki yang barokah, yang membuat kita bahagia dunia akhirat. Baca Yasin dan doa nisfu Sya'ban. Yang ketiga apa? Kita mohon kepada Allah selamat dari bala musibah dan husnul khatimah. Baca Yasin dan doa nisfu Sya'ban. Ya salam. Jadi ini penting nih 3 ini. Ya. Panjang umur, sehat wal afiyah fi taatillah, rezeki yang barakah, selamat dari bala musibah, husnul khatimah. Kenapa rezeki barakah dimasukkan? Gala ini bagi orang awam menentukan. Kalau udah rezekinya ruwet, orangnya insya Allah ruwet. Antum datang di sini karena antum diberi Allah rezeki yang berkah. Misal antum bisa datang, bisa salawat dengan tenang, bisa senyum. Kalau udah dibikin sama Allah ruwet, ruwet. Jangankan hadir majelis, dilihat wajahnya aja nyumpeki. Wajahnya cemberut, alisnya nyambung, matanya mendeli. Mukanya dipandang bikin sumpek. Ini karena rezeki yang ruwet. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan Allah jadikan malam nisfu Sya'ban yang akan datang malam yang istimewa. Nah itu majelis yang macam-macam ini, semacam ini menggugah hati kita, memberikan ilmu kepada kita. Majelis yang semacam ini yang insya Allah dinyatakan oleh Nabi SAW, majelis yang kita hadiri lebih afdal daripada solat 1000 rakaat, lebih afdal daripada menjenguk 1000 orang sakit, lebih afdal daripada tasyyi' mengantarkan 1000 jenazah,
Ana mau tanya, ada yang mampu sholat 1000 rakaat? 100 saja. 100 saja. Ada yang mampu sholat 100 rakaat? Ya Allah 5 waktu bil afiyah kalau enggak telat. Gobliya ba'lidiyah ya Allah kalau enggak ada kerjaan. Duha wal witir ya Allah kalau lagi rezeki lancar. Kalau rezeki seret, ditinggal duha witir. Kenapa? Salahnya Allah ngasih rezeki seret. Allah disalahkan. Hadir majelis berapa waktu ini? 1-2 jam. Lebih afdal daripada sholat 1000 rakaat. 1000 rakaat yang diterima. 1000 rakaat yang khusyuk. Bukan 1000 rakaat cepet-cepetan. Ini enggak sholat ini namanya. Ini enggak masuk sholat. 1000 rakaat yang khusyuk, yang tumanina, yang diterima. Berapa jam ini? 1000 rakaat itu berapa jam? Mungkin sehari kita sholat itu. 1000 rakaat. Mungkin dicoba antar malam. Berapa jam ini 1000 rakaat? Insya Allah sampai 500 sampai udah kelengar. Ini lebih afdal. Lebih afdal, enggak sama loh. Lebih afdal, khairun min salati 1000 rakaat. Kemudian kita tinggal tanpa udzur majelis semacam ini. Kita tinggal tanpa udzur, enggak bahaya tak? Fadilah yang demikian hebat kita tinggalkan tanpa udzur. Giliran pencoblosan jangan sampai telat. Harus ada tepat waktu di sana. Giliran ini kita tinggal tanpa udzur. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak cukup itu, lebih afdal daripada menjenguk 1000 orang sakit. Nunggu 1000 orang sakit satu desa ini berapa? Mungkin setahun. Belum lagi kita menjenguk orang sakit bawa-bawa, ya kan? Bawa buah-buahan, apel, roti, walaupun yang makan yang sehat. Yang sakit gak bisa makan, ya makan yang sehat. Kata kebanyakan orang yang nunggoni orang sakit, yang sakit sembuh dia naik minimal 5 kilo badannya karena makan makanan yang dibawa itu. 1000 orang sakit. Artinya menjenguk orang sakit pahalanya besar. Lebih afdal daripada mengantarkan 1000 jenazah. Kita solati dan kita antar ke kuburnya. Tahu pahalanya ngantar jenazah dan menyolati jenazah? Qiratan kata Nabi Muhammad. Siapa yang salat jenazah mengantarkan ke tempat yang lahatnya, falahu qiratan. Apa qiratan? Pahala sebesar 2 gunung Uhud. Sholat jenazah pahala besar. Ngantarkan jenazah sampai ke kuburnya pahala besar. Maka kita lihat di Hadramaut, di Tarim, para ulama ushalihin tidak mau ketinggalan pahala ini. Setiap jenazah ribuan yang sholat. Dan ulama ushalihin itu ada di depan. Jenazahnya siapapun. Sayyidi Habib Umar sering ketika roha, karena di sana itu sering sholat jenazah itu setelah asar. Setelah asar disolati dan dikubur waktu asar, sehingga beliau itu roha, habis asar roha dihentikan sebelum waktunya untuk apa? Ngejar jenazah, untuk ngejar ikut sholat jenazah. 2 gunung Uhud pahala. Dan hadir majelis seperti ini insyaallah lebih afdal daripada 1000 kita sholati jenazah dan kita antar. Masya Allah. Untuk 1000 jenazah berapa tahun akan kita dapatkan? Dan ini hanya 1-2 jam. Jazakallah khair Habib Muhammad yang telah memfasilitasi ini dan mengundang satu persatu para guru kita, para habaib kita, para ulama kita. Alhamdulillah, sampai tinggal duduk dan nonton, tinggal duduk dan menikmati, tinggal duduk bisa salaman-salaman, tinggal duduk mendengarkan, tinggal duduk bersambung sanad
sampai kepada gurunya, sampai kepada guru-guru, sampai Nabi SAW. Wa nashkurullah bi Muhammad, mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur fi taatillah, dan mudah majlis ini menjadi majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini persiapan kita untuk menyambut Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan disampaikan oleh Allah bulan Ramadan dalam kesehatan yang sempurna fi taatillah. Walhamdulillah, Allah selamatkan kita dari fitnah. Allah selamatkan kita dari omong kosong. Allah selamatkan kita dari omong yang enggak ada artinya. Allah jauhkan kita dari manusia-manusia yang tidak membawa manfaat dunia akhirat. Atau enggak manfaat dunia, enggak manfaat akhirat. Untuk apa orang semacam ini? Kita duduk dengan dia. La dunya wala akhirat. Ini penyakit orang ini, jauhi. Karena orang itu ada yang menjadi seperti air. Semua orang butuh. Kata para solihin, para aulia, semua orang butuh sama dia. Ini air, ini dibutuhkan semua orang. Ada orang seperti obat, dibutuhkan sewaktu-waktu. Ketika dia sakit, nyarilah obat. Ini ada manfaat. Ada orang seperti penyakit, seperti racun. Hadirnya membuat penyakit, hadirnya membuat fitnah, hadirnya membuat pikiran kotor, hadirnya membuat hati rusak. Ini penyakit, mudah-mudahan diambil oleh Allah. Diambil supaya enggak ganggu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah udah selesai pemilu. Mudah-mudahan Allah jadikan tenteram, aman, dan ketahuilah yang jadi itulah takdir Allah. Itulah takdir Allah. Yu'ti mulka man tasha wa yanzi'ul mulka mimman yasha. Allah memberi kekuasaan kepada yang dikehendaki dan mencabut kekuasaan yang dikehendaki. Karena masyiat Allah enggak lepas. Karena Allah memberi dunia kepada yang dicintai dan kepada yang tidak dicintai. Dunia dikasih sama Allah, kekuasaan dikasih sama Allah. Maka yang jadi penguasa jangan Anda gembira, jangan Anda bangga. Belum tentu Anda ini dipilih karena Allah cinta sama Anda. Karena ada kalanya orang dipilih karena Allah benci sama dia, supaya semakin durhaka, semakin jauh dari Allah. Maka kalau Anda terpilih menjadi siapapun penguasa, hendaklah ini membuat Anda berhati-hati. Jangan sampai kekuasaan ini menjadi malapetaka Anda di hari kiamat. Yang enggak terpilih, Masya Allah, Anda harus bikin tasyakuran. Syukur sama Allah karena enggak jadi presiden. Syukur sama Allah karena enggak jadi anggota dewan. Syukur. Berarti Allah sayang dengan Anda. Anda enggak mampu menjabat itu. Kalau tetap Anda akan nyesal di hari kiamat. Yang jelas timnya udah sukses. Timnya udah sukses. Ala kulli hal hakata dunya. Nasihat kita sama yang jadi enggak bisa dinasihati kadang-kadang, ya wis kita doakan mudah-mudahan dibantu oleh Allah, ditolong oleh Allah menjadi penguasa yang saleh, yang adil. Kita nasihati kepada yang enggak jadi ini biasa dengarkan nasihat. Yang enggak jadi jangan sedih, bersyukurlah kepada Allah. Allah cinta sama Anda. Kasihan sudah habis uang banyak hadirin. Kalau enggak dihibur takut stres. Alhamdulillah guru-guru kita, ajaran guru mulia Sayyidi Habib Umar tidak masuk dalam hal yang semacam ini. Kita doakan yang jadi mudah-mudahan bermanfaat untuk umat dan untuk bangsa ini. Yang enggak jadi takdir Allah dan ini rahmat Allah bagi Anda. Enggak perlu Anda malu, enggak perlu Anda sedih, apalagi Anda sampai stres. Karena saya dengar udah disiapkan beberapa tambahan kamar di rumah sakit, takut banyak yang gila. Mafisyar, insyaallah mudah-mudahan semua sehat. Alhamdulillah majelis ini mengajak kita untuk mengenang Allah,
untuk mengenang Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk mengenal para aulia salihin, untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki keluarga kita, dan untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu pemerintah, penguasa, anggota dewan, semuanya kita doakan mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Kita doakan mudah-mudahan mendapat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi ingin semuanya masuk surga. Nabi ingin semua umatnya masuk surga. Jika kita cinta sama Nabi, maka kita harus ingin semua orang masuk surga. Karena itu keinginan Nabi. Keinginan Nabi semua umatnya masuk surga. Maka jika kita cinta Nabi, kita harus ingin semua umat ini masuk surga. Jangan seperti sebagian orang senangnya memasukkan orang ke neraka. Wah ini ahli nar, wah ini neraka jahanam, wah ini neraka sa'ir, wah ini kenapa? Karena beda pandangan, kadang-kadang beda partai dimasukkan neraka. Kadang-kadang beda pemilihan capres cawapres, wah ente neraka ente. Kenapa? Karena enggak milih capres anak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa hubungannya nih sama surga sama neraka? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kata bahasa Inggrisnya telebet ini ya. InsyaAllah, alhamdulillah, mudah-mudahan semua dapat hidayah, semua dapat taufik. Allah jaga kita, Allah jaga keluarga kita, Allah jadikan Sya'ban ini bulan mulia insyaAllah. Nisfu Sya'ban, Allah beri taufik hidayah kepada kita, maksimalkan anak kita, istri kita untuk ta'ah di malam itu. Jangan lupa baca Yasin, biarkan orang luar mau membaca Yasin, mau membaca Waqiah atau mau membaca apa, silakan, fadhal. Kita sudah diatur oleh guru-guru kita, oleh ulama kita untuk baca Yasin. Jika ada yang usil kadang-kadang ya, subhanallah, sebagian golongan itu selalu ganggu orang yang zikir. Ahli sunnah ini diganggu terus sama dia. Baca maulid, kenapa kau baca maulid? Di zaman Nabi enggak ada maulid, sahabat enggak pernah bikin maulid. Yang baca maulid diganggu, yang orkesan terus sana diganggu. Kenapa diganggu yang di sini? Mana yang haram di sini? Dilarang baca maulid? Enggak, tapi zaman Nabi enggak ada. Loh, selama enggak dilarang, ada apa yang dilarang? Kalau dilarang, kita hentikan. Bukan berarti di zaman Nabi enggak ada itu dilarang. Nanti belajar lagi lah, gitu loh. Belajar lagi. Kalau dilarang, ayo kita hentikan. Oh di sini sholawat kepada Nabi, zikrullah, apa yang dimasalahkan? Berdiri, kalah, ente nggak mau berdiri, udah duduk ente. Dilarang berdiri, kalau enggak, lo ada apa yang dilarang? Kita nggak ada yang dilarang, subhanallah. Ini juga gitu. Nisfu Sya'ban kita baca Yasin. Kenapa kok harus Yasin? Mana dalilnya? Sahabat pernah, Rasulullah pernah. Qul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yasin ente bahas. Baca Yasin ente bahas. Tayyib. Kalau ditanya kenapa baca Yasin di malam nisfu Sya'ban, jawabannya kalau Yasin kenapa? Dilarang. Ada larangan baca Yasin nisfu Sya'ban. Yasin setiap malam sunnah. Setiap malam kita baca Yasin. Di malam nisfu Sya'ban, karena malam istimewa, kita baca 3 kali. Yasin qalbul Quran, hatinya Quran. Yasin liman qara'alah, Yasin sesuai niat pembacanya, niat apa aja gobul dengan baca Yasin. Apakah harus Yasin? Enggak harus Yasin ya akhi. Yang penting ente jangan mendelik-mendelik, jangan ngotot-ngotot. Ente mau baca Waqiah 3 kali, fadhal. Baca Kahfi 3 kali, silahkan. Baca surat Al-Baqarah, baca Quran mulai awal sampai akhir, fadhal. Tolong jangan dilarang kita baca Yasin, karena enggak terlarang. Ini yang kita warisi dari guru-guru kita. Kita warisi dari ulama kita. Ini amal ahlu tarim. Kalau sudah amalan ahlu tarim, udah ambil dari Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Semua amal ahlu tarim saya bisa memberi dalilnya dari Al-Quran dan hadis. Nah, kalau udah amalan ahli tarim, udah jangan ditanya lagi. Itu sudah sofwatu sofwah, ya, intisari dari agama, karena mereka orang-orang yang alim. Bukan hanya ilmu zahir wa ilmu batin. Bukan hanya ilmu batin,
sangat dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala hadin ni'mah. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang cinta Nabi Muhammad, cinta aulia salihin, cinta ahlul bait, cinta sahabat, cinta umat Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya. Mudah-mudahan Allah hidupkan kita dalam keadaan ini, Allah matikan kita dalam keadaan ini, dan Allah kumpulkan kita bersama mereka para aulia salihin. Amin ya rabbal alamin. Allah berkati majlis inat dan pembinanya dan semua orang yang membantunya dan tim medianya dan semua yang hadir, insyaallah barakah syamilah dunya wal akhirah. Ya man wafaqa alal khair lil khair wa a'anahum alaihi wa fiqna lil khair wa a'inna alaihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.